Air susuku tembus di baju rumah sakit saat aku berdiri kaku di pintu gedung itu. Dan di dalam, suamiku sedang mengucap janji suci pada wanita lain di depan tamu yang bertepuk tangan. Tanganku masih gemetar memegang bayi kami yang baru 3 hari lahir. Sementara ibu mertuaku duduk paling depan, tersenyum bangga seolah aku tidak pernah ada. Dadaku seperti diremas, bukan karena luka jahitan yang belum kering, tapi karena aku sadar, aku benar-benar diganti, di depan banyak orang. Dan tidak satu pun dari mereka merasa ini salah. Kalau kamu ada di posisiku, masih berdarah, masih lemah, tapi melihat suamimu menikah lagi di depan semua orang, kamu akan diam atau masuk dan menghentikan semuanya? Namaku Rina. 3 hari lalu aku masih terbaring di ruang operasi. Tubuhku dingin, perutku dijahit lapis demi lapis sambil menahan sakit yang belum sempat benar-benar hilang sampai sekarang. Anak yang kutahan dengan nyawa itu akhirnya lahir. Anak yang selama ini selalu dia minta, yang katanya akan membuat kami jadi keluarga utuh. Tapi pagi ini, di ranjang rumah sakit yang masih berbau obat, aku menerima sebuah amplop dari perawat yang bahkan tidak berani menatap mataku. Di dalamnya bukan ucapan selamat, tapi undangan pernikahan atas nama suamiku sendiri. Tanganku sempat berhenti membukanya. Jantungku terasa kosong, seolah tubuhku belum siap menerima kenyataan yang bahkan pikiranku pun menolak. Aku tidak menangis saat itu. Aneh ya, saat semua orang bilang perempuan akan hancur di titik seperti ini, aku justru diam terlalu lama. Karena kadang yang paling menyakitkan bukan kehilangan, tapi saat kamu sadar, kamu tidak pernah benar-benar dianggap ada. Kalau kamu belum subscribe, lakukan sekarang. Karena apa yang terjadi setelah ini bukan sekedar pengkhianatan, tapi sesuatu yang akan mengubah semuanya. Aku tetap melangkah masuk, meski setiap langkah terasa seperti menarik luka yang belum kering. Bau parfum mahal dan bunga segar langsung menyambut. Kontras dengan bau obat yang masih melekat di tubuhku. Bayiku bergerak kecil di pelukanku. Nafasnya hangat di kulitku, seolah dia satu-satunya yang masih nyata di tengah semua ini. Lorong menuju pelaminan terbuka lebar, karpet putih terbentang rapi, dan di ujung sana, dia berdiri seperti pria yang tidak pernah meninggalkan siapapun. Jasnya pas, rambutnya tersisir rapi, senyumnya bahkan lebih lebar dari yang pernah kulihat selama aku hamil. Di sampingnya, wanita itu menggenggam lengannya dengan percaya diri. Sesekali tertawa kecil saat tamu-tamu memuji mereka. Dadaku terasa sesak, bukan karena cemburu, tapi karena semua ini berjalan begitu mudah bagi mereka, seolah aku dan anakku tidak pernah ada. Mataku bergeser ke barisan depan. Ibu mertuaku duduk tegak, mengenakan kebaya mewar. Wajahnya penuh kebanggaan. Dia bertepuk tangan pelan, tersenyum hangat ke arah pelaminan. Senyum yang tidak pernah dia berikan padaku bahkan saat aku membawa cucunya ke dunia. Aku belum sempat melangkah lebih jauh ketika seseorang berdiri di depanku, menghalangi jalan. "Maaf, undangan?" Suaranya datar, tapi matanya jelas menilai dari ujung kepala sampai kaki. Baju longgar, wajah pucat, rambut yang tidak sempat dirapikan. Aku tidak menjawab, hanya menyerahkan kartu itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Dia membaca cepat lalu mengangkat alis. "Ini acara privat, Bu. Tamu undangan saja." Aku menatapnya sebentar, lalu menjawab pelan, hampir tanpa suara. "Saya tahu." Dia menunggu. "Itu suami saya." Ada jeda. Singkat tapi cukup untuk membuat dua tamu di belakangnya ikut menoleh. Lalu dia tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena tidak percaya. "Bu, jangan bikin masalah di sini." Kalimat itu ringan, tapi jatuhnya berat. Seolah aku memang tidak punya hak apapun di tempat itu. Aku tidak membalas, tidak menjelaskan. Aku hanya melangkah maju, melewati dia begitu saja. Dan saat aku benar-benar masuk ke dalam ruangan itu, beberapa kepala mulai berbalik. Bisikan pelan mulai terdengar. Dan untuk pertama kalinya sejak aku datang, aku tahu, kehadiranku mulai mengganggu sesuatu yang seharusnya terlihat sempurna. Aku terus berjalan, perlahan,
melewati barisan kursi yang mulai dipenuhi tatapan. Suara musik yang tadi terasa lembut, kini seperti menjauh, tenggelam oleh bisikan-bisikan kecil yang mulai muncul dari berbagai arah. Ada yang menoleh terang-terangan, ada juga yang pura-pura tidak melihat, tapi jelas memperhatikan dari sudut mata. Seorang wanita di sisi kiri mencondongkan tubuh ke temannya. Bibirnya bergerak cepat sambil sesekali melirik ke arahku. Di sisi lain, seorang pria menghentikan gerakan tangannya yang sedang menuang minuman. Gelas itu tertahan di udara lebih lama dari seharusnya. Tidak ada yang benar-benar berbicara keras, tapi suasana berubah. Pelan, tapi terasa. Aku bisa merasakannya. Langkahku belum sampai setengah lorong ketika ibu mertuaku akhirnya menyadari keberadaanku. Tangannya yang tadi bertepuk perlahan berhenti di udara. Senyumnya tidak langsung hilang, tapi membeku, seperti dipaksa tetap ada meski matanya sudah berubah. Matanya turun, bukan ke wajahku, ke bayi di pelukanku. Ada jeda, singkat, tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak lebih keras. Di pelaminan, suara suamiku yang tadi jelas terdengar, tiba-tiba terputus. Mikrofon di tangannya turun sedikit, dan untuk pertama kalinya, dia tidak terlihat percaya diri. Dia tidak mendekat, tidak juga bicara. Dia hanya menatapku. Diam. Wanita di sampingnya merasakan itu. Tangannya yang sejak tadi menggenggam lengan suamiku perlahan mengencang. Jari-jarinya menekan lebih kuat, seolah mencoba menariknya kembali ke momen yang mulai goyah. Dia tersenyum ke arah tamu, tapi matanya gelisah. "Mas?" Suaranya pelan, hampir tidak terdengar, tapi cukup untuk membuat beberapa orang di barisan depan saling pandang. Suamiku tidak menjawab. Dia tetap menatapku. Aku berhenti di tengah lorong. Tidak lagi melangkah, tidak juga mundur. Dan di titik itu, sesuatu yang tadinya terasa rapi dan terkontrol mulai retak. Aku berdiri diam di tengah lorong. Napasku terasa lebih berat dari sebelumnya. Semua mata sekarang benar-benar tertuju padaku. Tapi aku tidak melihat mereka. Aku hanya melihat satu orang, suamiku, yang masih berdiri di pelaminan dengan wajah yang mulai kehilangan arah. Tanganku bergerak pelan, membuka sedikit lipatan selimut yang membungkus bayiku. Gerakannya hati-hati, seperti takut dunia ini terlalu keras untuknya. Tapi begitu wajah kecil itu terlihat, tangis pelan pecah. Suara itu tidak keras, bahkan hampir tenggelam oleh ruangan yang luas. Tapi entah kenapa, semua orang mendengarnya. Beberapa tamu yang tadi hanya berbisik, sekarang benar-benar berdiri. Ada yang mencondongkan tubuh, ada yang langsung menatap pelaminan, lalu kembali ke arahku. Karena wajah bayi itu tidak perlu dijelaskan. Garis hidungnya, bentuk bibirnya, bahkan cara matanya terpejam. Semua terlalu mirip. Seseorang di barisan depan tanpa sadar berucap pelan. "Itu anaknya kan?" Suasana berubah dalam hitungan detik. Musik yang tadi mengalun perlahan berhenti begitu saja. Seolah ada yang menekan tombol tanpa aba-aba. Udara terasa lebih berat. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya berdiri di sana, membiarkan mereka melihat sendiri. Di pelaminan, tangan suamiku yang memegang mikrofon perlahan turun sepenuhnya. Wajahnya yang tadi berusaha tenang, sekarang jelas tidak lagi sama. Matanya berpindah dari bayi itu ke arahku, lalu kembali lagi, seperti mencoba menyangkal sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Pengantin wanita di sampingnya mulai menarik tangannya. Kali ini lebih keras. "Mas, ini siapa?" Suaranya bergetar, tidak lagi bisa disembunyikan. Tapi suamiku tetap diam. Dan di tengah ruangan yang tiba-tiba penuh ketegangan itu, satu hal menjadi jelas. Ini bukan lagi sekadar acara pernikahan. Ini sudah berubah jadi sesuatu yang tidak mereka kendalikan. Suara pertama yang memecah keheningan itu datang dari barisan depan. "Ini anak siapa?" Suara ibu mertuaku terdengar tajam, lebih keras dari yang seharusnya,
seolah dia berusaha mengambil alih situasi yang mulai lepas dari kendali. Aku mengangkat wajahku perlahan, menatap langsung ke arahnya. Jarak kami tidak jauh, tapi rasanya seperti berdiri di dua dunia yang berbeda. "Cucu ibu," jawabku pelan. Kalimat itu sederhana, tapi efeknya langsung terasa. Beberapa tamu yang tadi hanya berbisik, kini benar-benar berbicara. Suara-suara mulai saling tumpang tindih, kursi bergeser, dan suasana yang tadi dijaga rapi, runtuh perlahan. Ibu mertuaku berdiri, wajahnya berubah cepat. "Jangan sembarangan bicara di sini." Suaranya meninggi, tapi ada sesuatu di matanya. Bukan marah, tapi takut. Di pelaminan, suamiku akhirnya bergerak. Dia turun dengan langkah cepat, tapi tidak benar-benar mendekat. Seolah ada jarak yang dia sendiri tidak berani lewati. "Rina," suaranya rendah, ditekan, seperti berharap tidak didengar orang lain. Aku menatapnya tanpa berkedip. Wajah yang dulu selalu terasa aman, sekarang terasa asing. "Tempat?" Aku mengulang pelan, lalu tersenyum tipis. Jadi rumah sakit waktu aku melahirkan sendirian itu tempat yang tepat. Kalimat itu jatuh begitu saja, tapi ruangan langsung diam sejenak sebelum kembali dipenuhi suara. Beberapa tamu mulai saling pandang dengan ekspresi berbeda. Ada yang terkejut, ada yang mulai memahami, ada juga yang hanya ingin melihat bagaimana ini berakhir. Pengantin wanita di atas pelaminan akhirnya tidak bisa diam lagi. Dia turun satu langkah, mendekati kami dengan wajah yang sudah tidak bisa menyembunyikan kepanikan. "Mas, ini siapa sebenarnya?" Suaranya bergetar. Matanya berpindah cepat antara aku, bayi di pelukanku, dan suamiku. Suamiku tidak langsung menjawab. Itu sudah cukup. Wanita itu menatap lebih lama, lalu perlahan menarik tangannya dari lengan suamiku. Seperti baru sadar bahwa sesuatu yang dia pegang selama ini tidak pernah benar-benar miliknya. Aku tanya sekali lagi. Suaranya lebih pelan tapi jauh lebih tajam. "Ini siapa?" Suamiku membuka mulut, menutupnya lagi. Tidak ada jawaban. Dan di tengah semua mata yang mulai menekan, semua bisikan yang berubah jadi suara nyata, satu hal akhirnya tidak bisa disembunyikan lagi. Bukan karena aku yang membongkarnya, tapi karena dia sendiri tidak mampu menyangkalnya. Aku menarik napas pelan, menahan semua yang sejak tadi menumpuk di dada. Suara di sekelilingku semakin ramai. Tapi anehnya, di kepalaku justru terasa sunyi. Seolah aku sudah sampai di titik di mana tidak ada lagi yang perlu kutahan. Tanganku bergerak perlahan ke tas kecil yang menggantung di bahuku. Gerakannya tenang, tidak tergesa. Tapi cukup untuk membuat beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan lebih serius. Suamiku melihat itu. Refleks. "Rina, jangan." Suaranya lebih tegas sekarang. Langkahnya maju satu, tangannya sedikit terangkat seolah ingin menghentikanku. Aku tidak berhenti. Aku keluarkan sebuah map coklat, sedikit kusut di ujungnya, tapi tetap rapi. Map yang sejak tadi kutahan. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, begitu ini dibuka, tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Aku buka perlahan. Suara kertas bergesekan terdengar jelas di tengah ruangan yang mulai meredup oleh ketegangan. "Akte nikah kita," ucapku pelan. Cukup keras untuk didengar orang-orang terdekat. Beberapa tamu langsung mendekat, mencoba melihat lebih jelas. Ada yang berdiri di kursi, ada yang mencondongkan tubuh, seolah takut melewatkan sesuatu yang penting. Suamiku langsung bergerak lebih cepat. Tangannya mencoba meraih map itu. "Sudah cukup," katanya. Kali ini tidak lagi berusaha menahan suara. Aku mundur satu langkah. Cukup. Jarak kecil itu membuatnya berhenti. Aku mengangkat kertas itu sedikit lebih tinggi. Cukup untuk terlihat, tapi tidak untuk diambil. "Masih sah," lanjutku, menatap langsung ke matanya. "Belum pernah cerai." Suasana langsung berubah lagi. Bukan hanya bisik sekarang, tapi suara yang benar-benar hidup. Berarti ini nikah kedua. Ini ilegal dong. Ya Tuhan. Pengantin wanita itu mundur satu langkah tanpa sadar. Matanya tidak lagi fokus ke aku, tapi ke kertas di tanganku.
Aku belum selesai. Tanganku kembali ke dalam map, mengeluarkan satu lembar lagi. Kali ini lebih kecil, tapi jauh lebih berat maknanya. Dan ini, suaraku tetap datar, tapi setiap kata terasa lebih dalam. Surat kelahiran anakku. Aku membaliknya. Nama ayahnya, kamu. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Benar-benar tidak ada. Suamiku membeku. Wajahnya yang tadi berusaha keras mengontrol situasi, runtuh perlahan. Bukan dengan teriakan, bukan dengan amarah, tapi dengan diam. Dan untuk pertama kalinya sejak aku masuk ke ruangan itu, aku tidak lagi terlihat sebagai seseorang yang mengganggu. Aku berdiri di sana, sebagai seseorang yang membawa kebenaran. Aku tidak menambahkan apapun lagi. Tidak ada penjelasan, tidak ada pembelaan, tidak juga teriakan seperti yang mungkin mereka harapkan. Tanganku tetap memegang map itu, tapi aku tidak lagi mengangkatnya. Aku hanya berdiri, diam, sambil menggendong bayiku yang mulai kembali tenang di pelukanku. Dan justru disitulah semuanya berubah. Orang-orang yang tadi hanya menonton, sekarang mulai bergerak sendiri. Beberapa tamu maju lebih dekat, mencoba melihat isi kertas yang tadi kutunjukkan. Ada yang berbisik lebih keras, ada yang langsung menatap ke arah pelaminan dengan ekspresi berbeda. Bukan lagi penasaran, tapi menilai. Aku bisa merasakannya tanpa perlu melihat satu persatu. Cara mereka berdiri, cara mereka memiringkan tubuh, cara mereka menatap suamiku, semuanya berubah. Pelan tapi pasti. Ibu mertuaku yang tadi berdiri dengan penuh kendali, sekarang tidak lagi sama. Tangannya yang tadi tegas perlahan turun. Jemarinya terlihat kaku. Dia tidak lagi bicara, tidak lagi membantah. Matanya berpindah cepat antara aku, bayi di pelukanku, dan wajah orang-orang di sekitarnya. Wajahnya pucat. Pengantin wanita itu mundur satu langkah lagi. Kali ini bukan karena ragu, tapi karena menjaga jarak. Tangan yang tadi menggenggam lengan suamiku, kini benar-benar lepas. Dia tidak menyentuhnya lagi. Seolah-olah sesuatu yang selama ini dia yakini, tiba-tiba terasa kotor di tangannya sendiri. Suamiku masih berdiri di tempat yang sama. Tapi sekarang, posisinya tidak lagi tinggi, tidak lagi di atas. Dia tidak berbicara, dia tidak bergerak. Dia hanya berdiri, di tengah semua mata yang mulai menekan dari segala arah. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat dari dirinya selama ini. Bukan marah, bukan sombong, tapi kehilangan kontrol. Aku tetap diam. Bukan karena tidak punya kata-kata, tapi karena aku tahu, di titik ini, kata-kata justru akan melemahkan apa yang sudah jelas terlihat. Biarkan mereka yang menyimpulkan. Biarkan mereka yang menilai. Karena semakin aku tidak bicara, semakin keras suara kebenaran itu terdengar di ruangan ini. Dan aku tahu, ini belum selesai. Justru baru mulai. Suara di ruangan itu tidak lagi bisa ditahan. Bisikan berubah jadi pertanyaan, lalu jadi tuduhan yang dilempar tanpa ragu. Orang-orang yang tadi hanya menonton, sekarang seperti punya keberanian sendiri untuk bicara. Dia masih punya istri. Ini nikahnya sah atau enggak? Kasihan banget istrinya. Kata-kata itu tidak diarahkan langsung ke siapapun, tapi semua orang tahu kemana arahnya. Setiap kalimat seperti mendorong satu titik yang sama, ke arah suamiku. Aku masih berdiri di tempatku. Tidak maju, tidak mundur. Bayiku bergerak kecil di pelukan. Dan tanpa sadar, aku mengusap punggungnya pelan, seperti mencoba menenangkan dia, atau mungkin diriku sendiri. Di depan sana, pengantin wanita itu benar-benar mulai kehilangan pegangan. Dia mundur satu langkah lagi, jaraknya dengan suamiku semakin jelas terlihat. Tangannya terangkat sedikit, tapi tidak lagi menyentuh. Mas, aku harus tahu sekarang, ini semua benar atau enggak? Tidak ada yang berani memotong. Semua orang menunggu. Suamiku membuka mulut.
Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Tapi tidak ada kata yang keluar. Matanya bergerak cepat, seperti mencari sesuatu, alasan, pembelaan, apapun yang bisa menyelamatkan situasi ini. Tidak ada. Aku bisa melihatnya. Untuk pertama kalinya, dia tidak punya kendali atas apapun di ruangan ini. Ibu mertuaku mencoba maju, satu langkah kecil, seolah ingin menyelamatkan keadaan yang sudah terlalu jauh rusak. Ini cuma salah paham. Bu, cukup. Potong seseorang dari belakang. Suaranya tegas, dan kali ini bukan hanya satu orang yang bicara. Beberapa tamu mulai berdiri. Ada yang menggeleng, ada yang menatap tajam ke arah pelaminan, dan ada juga yang langsung berpaling seperti tidak ingin terlibat lebih jauh. Tekanan itu nyata, bukan dari aku, tapi dari semua orang. Pengantin wanita itu menatap suamiku lebih lama. Matanya mulai basah, tapi bukan karena sedih. Lebih ke arah marah dan tersinggung. Kamu bohong sama aku. Suaranya pelan, tapi setiap katanya tajam. Suamiku tetap diam. Dan di situ, semuanya sudah terjawab. Tidak perlu pengakuan, tidak perlu penjelasan. Diamnya sudah cukup. Aku menarik nafas perlahan. Merasakan sesuatu yang berubah di dalam diriku. Bukan lagi sakit yang menekan, tapi sesuatu yang lebih tenang, lebih pasti. Kalau kamu ada di posisi wanita itu, kamu akan tetap berdiri di pelaminan, pura-pura tidak tahu, atau berhenti sekarang juga. Lalu, semuanya berhenti. Bukan karena ada yang menghentikan, tapi karena tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Ruangan yang tadi penuh suara, tiba-tiba jatuh dalam hening yang aneh. Musik sudah mati sejak tadi, tapi sekarang bahkan bisikan pun hilang. Hanya suara napas orang-orang yang terdengar. Pelan tapi terasa berat. Semua mata tertuju ke satu titik. Ke arah suamiku. Dia masih berdiri di sana, di depan pelaminan yang seharusnya menjadi tempat paling membanggakan hari itu. Tapi sekarang, tidak ada lagi yang terlihat indah. Jasnya masih rapi, posisinya masih sama, tapi cara orang melihatnya sudah berubah total. Dia tidak lagi terlihat seperti pria yang akan memulai hidup baru. Dia terlihat seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Pengantin wanita itu menatapnya lama. Tidak lagi bertanya, tidak lagi menunggu jawaban. Matanya bergerak pelan, turun ke tangan suamiku, lalu kembali ke wajahnya. Dan tanpa satu kata pun, dia melepaskan cincin di jari manisnya. Gerakannya pelan, tidak dramatis, tapi justru itu yang membuat semua orang memperhatikannya. Cincin itu jatuh. Suara kecilnya mengenai lantai terdengar jelas di seluruh ruangan. Seperti penutup dari semua yang tadi terjadi. Beberapa orang menarik napas bersamaan. Ada yang menutup mulut. Ada yang menggiling pelan. Ibu mertuaku yang tadi mencoba berdiri tegak, kini benar-benar kehilangan kekuatan. Tubuhnya turun kembali ke kursi. Tapi kali ini bukan dengan wibawa, melainkan seperti seseorang yang tidak lagi punya pegangan. Tangannya gemetar. Tidak ada lagi yang dia katakan. Suamiku mencoba melangkah maju. Satu langkah kecil ke arah wanita itu. Tunggu. Suaranya akhirnya keluar, tapi terdengar asing. Tidak lagi tegas, tidak lagi yakin. Wanita itu mundur. Satu langkah. Cukup untuk membuat jarak itu nyata. Dia tidak melihatnya lagi. Dia hanya berdiri di sana, menahan sesuatu di dalam dirinya sendiri, sebelum akhirnya berbalik perlahan. Dan di saat itu, semua orang tahu, ini sudah selesai. Bukan pernikahannya, tapi dirinya. Aku tidak bergerak. Aku hanya berdiri di tempat yang sama, menggendong anakku. Merasakan udara yang tadi menekan, sekarang justru terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena akhirnya semuanya terlihat jelas. Dan untuk pertama kalinya sejak aku masuk ke ruangan itu, tidak ada lagi yang meragukan siapa yang sebenarnya dipermalukan hari ini. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak ada kata terakhir, tidak ada penjelasan tambahan.
Semua yang perlu mereka lihat sudah cukup jelas, tanpa harus aku ulang. Tanganku menggendong bayiku lebih erat, merasakan hangat tubuh kecilnya yang sejak tadi jadi satu-satunya alasan aku tetap berdiri tegak. Aku berbalik perlahan. Langkahku masih pelan, masih terasa nyeri di setiap pijakan, tapi kali ini bukan karena aku lemah. Ada sesuatu yang berubah. Cara aku menapak, cara aku menarik nafas, semuanya terasa lebih ringan. Di belakangku, tidak ada yang mencoba menghentikan. Tidak ada yang berani. Suara yang tadi memenuhi ruangan kini kembali pelan. Tapi bukan lagi tentangku. Bukan lagi tentang wanita yang datang tanpa diundang. Melainkan tentang mereka, yang akhirnya terlihat apa adanya. Aku tidak menoleh. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak butuh melihat bagaimana mereka jatuh. Aku sudah tahu. Kadang keadilan tidak datang dengan teriakan atau balas dendam besar. Kadang cukup dengan berdiri, menunjukkan kebenaran, lalu membiarkan semua orang melihat sendiri. Dan hari itu, di ruangan yang penuh orang, aku tidak kehilangan apapun. Justru, aku mengambil kembali semuanya. Kalau kamu di posisiku, setelah semua itu terjadi, kamu akan tetap bertahan atau memilih pergi dan mulai ulang dari awal.